Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Rakoso. Selamat datang di channel saya. Baiklah, saat ini saya akan coba membahas soal Fisika Matematika 1 2023 ya, ujian akhir semester Fisika ITB 2023. Oke. Jadi ini ujian FISMAT yang baru saja dilaksanakan beberapa hari yang lepas gitu ya. Oke, sekarang kita langsung jawab saja. Di sini ada sebuah piringan tipis dengan selebaran massa homogen memiliki massa total M dan jari-jari A. Jadi misalkan dalam suatu koordinat gitu ya. Dalam suatu koordinat ada sebuah silinder tipis dengan jari-jari R misalkan, kemudian dengan sudut theta. Nah, di sini misalkan kita analisa dalam koordinat silinder gitu ya. Misalkan ini X, ini Y, ini Z. Misalkan kita akan analisa dalam koordinat silinder. Nah, kalau dalam koordinat silinder sendiri, kita tahu dalam koordinat silinder sendiri itu ada komponen R, theta, dan Z. Nah, karena di sini piringannya adalah tipis gitu ya, maka kita anggap ketinggiannya itu 0. Artinya Z-nya ini mendekati 0 atau sangat tipis gitu, bisa diabaikan gitu ya. Jadi kurang lebih nanti koordinat silinder ini kita akan analisa dalam 2 dimensi kurang lebih. Jadi koordinat silinder dalam 2 dimensi. Jadi kayak kurang lebih seperti koordinat polar gitu ya. Kurang lebih nanti akan mirip-mirip dengan koordinat polar gitu. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke poin A. Tentukan momen inersia piringan tersebut bila dirotasikan terhadap sumbu rotasi tegak lurus terhadap permukaan piringan dan menembus titik tengah piringan. Jadi akan dirotasikan piringan ini dalam di tengahnya ya, di tengahnya tegak lurus, ini kan tegak lurus gitu ya, dengan piringan tersebut. Maka otomatis jarak dari titik pusat putaran ke piringannya adalah R misalkan. Ini kan segini R, segini R, segini R misalkan ya, adalah R. Maka integralnya menjadi, maka inersianya menjadi, kita kan tahu kalau I itu adalah integral dari R kuadrat dm ya. Dengan R ini sebenarnya adalah jarak dari jarak antar titik ya. Misalkan dalam koordinat sini, misalkan kita punya titik di sini, maka R-nya adalah ini ya. Ini R-nya ya. Misalkan diputar ke sana ya, misalkan ya, terhadap sumbu Y misalkan. Maka R-nya adalah ini. Ini juga sama. Misalkan kita diputar di sini, kemudian kita punya titik di sini, di sini, di sini, di sini, maka kita asumsikan bahwa titik tersebut adalah berjarak R. Lebih begitu. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pecah M-nya ya, sehingga menjadi integral R kuadrat rho, nah R dA. Nah, R-nya ini berasal dari mana? Berasal dari Jacobian. Nah, kebetulan saya nggak akan bahas lebih detail tentang Jacobian itu seperti apa. Nanti saya akan bahas di video lain. Nah, untuk A-nya sendiri kita bisa pecah sehingga kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi integral lipat 2 ya, rho dr R pangkat 3 dr d theta. Nah, sebenarnya di sini kan volume ya, karena di sini kita dalam 2 dimensi sehingga jadinya A gitu. Oke. Untuk batasnya sendiri ini dari 0 sampai dengan A, 0 sampai dengan 2V. 0 sampai dengan A dapat dari mana? Karena di sini jari-jarinya adalah A, si piringan tersebut.
Jadi misalkan dari sini ke sini adalah A. Gitu. Sedangkan 2pi-nya 0 sampai dengan 2pi itu berasal dari satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh kan dari 0 sampai dengan 360 gitu. Oke. Nah, di sini ada variabel yang belum diketahui yaitu rho. Nah, kita cari dulu rho. Nah, tadi kan kita tahu bahwa diketahui bahwa massa total silinder adalah M. Maka M itu adalah integral ya, integral lipat 2 ya kan, dari rho r dr d theta. Nah, kok begini? Jadi kita tahu kan kalau rho itu apa? M per V kan sebenarnya kan. Karena di sini kita anggap 2 dimensi, maka M per A. Ya. Dianggap 2 dimensi ini dianggap 2 dimensi. Sehingga integralnya menjadi M integral rho dA. Oke? Nah, karena di sini kita menggunakan koordinat silinder, maka ada embel-embel R berasal dari Jacobian. Oke? Lanjut, ini batasnya sama, kurang lebih kayak gini, dari 0 sampai A, kemudian dari 0 sampai dengan 2V. Maka kita bisa integralkan langsung rho kali integral ini nggak ada komponen theta, maka kita bisa langsung saja masukkan batasnya, yaitu 2pi. Ya kan, 2pi dikurang 0 sebenarnya. 2pi kurang 0, 2pi. Kemudian kita integralkan R-nya, yaitu setengah R kuadrat, karena dari dari 0 sampai dengan A, maka kita langsung saja A kuadrat. Gitu. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga rho-nya kita bisa dapat M per pi A kuadrat. Kemudian kita substitusi rho ke I ya. Maka sehingga I sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2pi, integral dari 0 sampai dengan A. Rho-nya kita ganti ya, jadi M per pi A kuadrat kali R pangkat 3 dr d theta. Oke. Selanjutnya kita bisa integralkan. Nah, di sini bagian ini ya, nggak ada R, nggak ada theta, maka kita bisa keluarkan dari integral, sehingga M pi A kuadrat, kemudian theta-nya tidak ada, sehingga kita langsung aja 2pi, kemudian R-nya 1/4 ya. Langsung saja A pangkat 4. Oke. Nah, habis itu kita bisa coret ya. Ini jadi kuadrat. Kemudian P-nya kita bisa coret. Kemudian 2-nya juga kita bisa coret. Oke. Sehingga kita dapatkan I-nya adalah setengah M A kuadrat. Oke. Jadi ini adalah momen inersia untuk silinder tipis ya, silinder penjal tipis jika dirotasikan di pusat silinder ya, di sini ya. Oke, di sini ya. Nah, dirotasikan di situ. Nah, sekarang yang kedua, tentukan momen inersia piringan tersebut bila dirotasikan terhadap sumbu rotasi melalui diameternya. Nah, sekarang melalui diameter. Tadi melalui sumbu titik tengah, sekarang kita melalui diameter. Jadi, misalkan kita punya silinder, ya, silinder tipis, plotkan aja. Nah, kemudian kita rotasikan terhadap sumbu diameter ya, ini diameter ya, dari sini ke sini. Nah, kita
kita rotasikan gitu ya. Kita rotasikan. Maka jarak, misalkan di sini, misalkan di sini aku kasih garis tipis-tipis ya, melalui titik tengah, misalkan ya sini. Maka misalkan di sini R ya, misalkan di sini R ya, misalkan di sini R, kemudian di sini theta ya, ini theta ya. Maka jarak dari lingkaran ini, dari busur ini ke sini adalah R sin theta, R cos theta. Ini kan, ini jarak ini adalah R cos theta. Oke. Nah, ini juga tetanya tuh sesuai dengan ini ya. Di sini ya. Ini ya, sini. Ini theta ya. Yang sudah aku gambarkan tadi. Misalkan di sini theta, kemudian di sini R, maka jarak ini R ke sumbu rotasinya adalah R cos theta. Oke. Begitu. Nah, sekarang kita bisa rumuskan I-nya sama dengan integral dari R cos theta kuadrat dm. Kemudian kita bisa pecah lagi R kuadrat cos kuadrat theta dm-nya menjadi rho R d theta dr d theta ya. Sebenarnya bisa bolak-balik sih. Nah, misalnya dari 0 sampai A, kemudian dari 0 sampai 2V. Oke. Nah, rho-nya kita bisa keluarkan, kemudian kita langsung substitusikan aja ya. M per pi A kuadrat gitu. Integral ya, ini integral R pangkat 3 ya. R pangkat 3 dr, kemudian integral ini dari 0 sampai A, integral 0 sampai 2pi cos kuadrat theta d theta. R pangkat 3 menjadi apa integralnya? Ini V A kuadrat jadinya 1/4 R pangkat 4 ya. Ini kita langsung aja A gitu ya. Nah, sedangkan ini integralnya kita perlu ubah dulu. Misalkan aku coret-coret di sini ya. Kotretan ya. Integral dari 0 sampai 2pi cos kuadrat theta d theta. Ini kita bisa rubah dulu menjadi integral 0 sampai 2/2pi. Ini kita bisa rubah jadi begini ya. Cos 2 theta per 2 d theta. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari cosinus double theta ya. Jadi kan kalau cosinus 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa cos kuadrat x itu sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Oke, kita dapat dari situ, sehingga kita bisa pecah integralnya jadi setengah integral 0 sampai 2pi setengah d theta tambah integral dari 0 sampai dengan 2pi cos 2 theta per 2 d theta. Nah, ini kita bisa integralkan langsung jadi setengah kali 2pi. Kemudian di sini kita bisa integralkan langsung jadi setengah kali sin 2 theta dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, ini menggunakan integral substitusi ya. Integral substitusi di mana U-nya adalah 2 theta gitu ya. Kalian bisa coba sendiri. Kemudian ini saya coret ya. Sehingga pi ditambah 1/4. Ini jadinya 4pi ya. 4pi sama dengan 0, kemudian sin 0 juga 0. Jadi di sini kalikan dengan 0. Sehingga kita dapatkan integralnya adalah pi. Nah, sekarang kita bisa substitusikan di sini jadinya pi.
P-nya bisa kita coret, dan ininya juga bisa kita coret. Jadi kita dapatkan adalah 1/4 MA kuadrat. Dan ini adalah momen inersia sebuah silinder pejal tipis yang diputar di sumbu diameternya gitu ya, di sini ya. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu untuk soal integral lipat untuk kasus momen inersia. Rismat 1 Fisika ITB 2023. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.